Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga yang ada di sini kita baik-baik saja dan sehat selalu, dan juga tetap untuk semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pada hari ini Bapak akan menceritakan bahwa kisah dari Santo Alexander dari Bergamo. Kita akan sama-sama mendengar bahwa dari Santo Alexander ini bagaimana kisah martirnya selama hidupnya, mengabdikan dirinya sebagai martir untuk menjadi salah satu tokoh penting dalam perjalanannya di Italia. Kita akan bagi dari cerita ini menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, sebenarnya siapa sih dia, dan latar belakangnya Santo Alexander dari Bergamo ini bagaimana. Nah, Santo Alexander dari Bergamo, dia wafat pada tahun 303 Masehi, dan dia adalah menjadi santo pelindung utama dari kota Bergamo, Italia, serta beberapa kota kecil seperti Capriat, San Carvisio, terus ada Carvigano Deata. Nah, santo ini sangat dihormati baik oleh gereja Katolik Roma ataupun juga Ortodok Timur. Kisah hidupnya yang heroik diperingati dari setiap tanggal 26 Agustus oleh gereja Katolik. Memang meskipun kisah hidupnya tidak detail, terus karena tidak jelas juga dan tercampur oleh tradisi lisan, namun Santo Alexander diyakini sebagai seorang perwira dari Legion Tebes yang terkenal. Nah, Legion ini apa? Legion ini adalah sebuah unit militer Romawi yang seluruh prajuritnya adalah beragama Kristen dan berada di bawah komando Santo Mauritius. Nah, bagian yang kedua adalah kisah hidup dan kemartirannya. Sebenarnya yang kayak mana sih? Yang kisahnya itu bermula daripada masa penganiayaan terhadap umat Kristen di bawah Kaisar Maximian sekitar pada tahun 303 Masehi, ketika Legion Tebes ini diperintahkan untuk menganiaya seluruh sesama Kristiani dan memuja dewa-dewa Romawi. Mereka secara tegas menolak. Akibat dari pembangkangan ini terjadilah pembantaian itu tersebut, dihukum dengan yang disebut dengan desimasi sebagai hukuman kejam, di mana setiap prajurit di ke-10 akan dieksekusi. Dan Santo Alexander ini adalah salah satu yang selamat dari pembantaian di Aganau. Dan saat itu juga dia melarikan diri ke Italia. Namun pada pelariannya tidak berlangsung lama di Milan. Ia dikenali salah satu seorang Kristiani dan segera dipenjarakan lagi. Nah, pada saat di penjara di Milan itu, ia mendapat kunjungan dari Santo Fidelis dan Uskup Maternus. Dengan bantuan mereka, Alexander juga berhasil melarikan diri lagi. Ia menuju Como, tetapi dia kembali tertangkap untuk kedua kalinya dan dibawa kembali ke Milan. Ia kembali dijatuh hukuman pancung. Nah, pada sebuah keajaiban juga terjadi lagi ketika Algojo hendak mengeksekusinya. Tiba-tiba lengan Algojonya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan, dan akhirnya Santo Alexander dijebloskan ke penjara kembali. Dan untuk yang kedua kalinya ia berhasil kembali untuk melarikan diri. Dalam pelariannya ia melewati Fara, Gerald de Ada, dan Capresan Geversio sebelum akhirnya dia di Bergamo. Di sana ia berlindung di salah satu seorang bangsawan bernama Croatasius yang menyarankan untuk bersembunyi. Namun semangat iman Alexander yang berkobar-kobar, akhirnya alih-alih dalam sembunyi,
ia justru tampil di depan untuk berkhotbah. Ia berhasil juga untuk membaptis banyak orang di penduduk Bergamo, termasuk juga dua orang yang kelak menjadi martir, yaitu Santo Firmus dan Rusticus. Pada aktivitasnya yang terbuka membuatnya kembali tertangkap. Kali ini hukumannya itu benar-benar terjadi pada tanggal 26 Agustus pada tahun 303 Masehi. Dan Santo Alexander dari Bergamo dipenggal di tempat kini menjadi lokasi Basilika Santo Alexander di Colonna. Konon, tiang tempat ia dieksekusi masih dapat dilihat dari gereja hingga saat ini. Lalu bagian yang ketiga, sebenarnya apa penghormatan dan peninggalannya? Pada Santo Alexander telah dihormati sejak abad keempat. Dibuktikan dengan didirikannya sebuah basilika untuknya Bergamo di masa itu, yang saat ini adalah disebut dengan Katedral Bergamo. Didedikasikannya untuk di altar utamanya tersimpan relikui Sang Santo, dan ia biasanya digambarkan sebagai prajurit Romawi yang gagah, seringkali membawa panji militer yang hiasannya bunga lili putih, simbol kemurniannya dan imannya. Kisahnya yang penuh dengan pelarian, mujizat, dan pengejaran yang berani menjadikannya inspirasi bagi umat Kristen, terutama di Bergamo hingga hari ini. Mungkin begitu saja cerita yang Bapak bisa angkat. Mari kita renungkan dari setiap kisah yang kita dengarkan, kisah kemartiran dari Santo Alexander dari Bergamo, yang dari pelarian, mujizat, dan pengejarannya sehingga berani untuk berbagi berkat bagi semua orang. Terima kasih.